Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak sekalian, mengawali kegiatan belajar kita di pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Saya minta tolong Maruf untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Untuk Tiara, bisa tolong bantu Pak Guru untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional Indonesia. Lagu-lagu nasional. Yang lain bisa berdiri sama. Kalau naik mulai. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa di kelas ini. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Ya. Siapa? Muksin. Muksin. Muksin ya? Ya. Ada yang tahu keberadaannya Muksin? Ya. Ada Apa? Atau tetangganya? Muksin? Yang bertetangga dengan Muksin? Oke, apa ya? Selain Muksin ada lagi? Saya izin ya. Saya izin. Ada lagi? Muksin dan sehat cukup? Oke. Tapi yang lain ada ya? Alhamdulillah. Yang lain semangat belajarnya tetap dipertahankan, dan jika berhalangan hadir diusahakan untuk meminta izin terhadap guru yang mengajar supaya tidak dianggap alfa atau bolos saja. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait iman. Kita akan belajar salah satu rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian terhadap kitab-kitabnya. Kemudian Rasulullah. Kemudian Hari akhir. malaikat-malaikat Allah. Baiklah. Padahal iman kepada malaikat itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ini iman kepada malaikat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan setelah
setelah kalian belajar materi iman kepada malaikat, kalian akan semakin yakin tentang keberadaan malaikat Allah. Kalian juga diharapkan mampu menganalisis makna iman kepada malaikat Allah. Kalian juga diharapkan mampu menunjukkan perilaku taat, tanggung jawab, dan disiplin sebagai implementasi dari iman kepada malaikat Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode discovery learning. Nanti dalam kelompok-kelompok diskusi Pak Guru akan memberikan video, kalian mengamati video tersebut dan kalian memberi kesimpulan dan nantinya akan dipresentasikan di depan. Kemudian metode yang akan kita gunakan adalah metode ulang tangga. Pak Guru sudah siapkan ulang tangga di sini dan nanti kita akan bermain ulang tangga di akhir pembelajaran. Ya, Pak. Oke, bisa ya? Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, mempersingkat waktu, silakan disimak, diperhatikan, dan diskusikan video yang sudah Pak Guru bagikan di kelompok masing-masing. Kemudian disimpulkan terkait yang pertama tentang pengertian iman kepada malaikat, meliputi penciptaan malaikat, kemudian asal usul malaikat, hukum beriman kepada malaikat dan nama-namanya, malaikat serta tugasnya. Dan yang kedua adalah hikmah beriman kepada malaikat itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah penerapan perilaku mulia tentang iman kepada malaikat. Silakan disimak videonya dan didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Perhatikan penerapan perilaku mulia tentang kalau kita beriman kepada malaikat, apa yang harus kita lakukan dari tanda dari harus karena harus malaikat yang harus disiplin, harus bertanggung jawab. Beriman kepada malaikat. Sebagai implementasi dari bentuk di mana kita kepada malaikat seperti apa penerapannya. Salah satu contohnya adalah kita harus berperilaku jujur antara apa yang kita katakan, kita harus bertanggung jawab karena setiap tanggung jawab dan kepada kita nanti akan dinilai tentang jawaban dan disiplin. Dari sini akan disiplin melakukan sholat. Ada kondisi yang di Pak Guru sampaikan di sini ada tiga disiplin, taat, disiplin dan tanggung jawab. Nanti tinggal diuraikan saja apa bedanya. Ini tentang mengaitkan antara disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Apa kaitannya dengan iman kepada malaikat? Apa hubungannya disiplin dengan iman kepada malaikat? Apa hubungannya antara kalau jujur dengan iman kepada malaikat? Apa hubungannya antara pelaku tanggung jawab dan kayak jujur, disiplin, taat, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur. Nanti ada presentasi. Dan jawabannya tentunya apa hubungannya jujur dengan kepada mereka? Karena apa yang kita ucapkan itu akan dapat oleh mereka. Jadi kita harus berkata jujur. Setiap hubungan pasti akan. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah selesai, waktu diskusinya sudah selesai. Jadi Pak Guru minta perwakilan Bapak untuk menyampaikan hasil pengamatannya terkait video yang barusan disaksikan. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pengamatannya di hadapan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Malaikat adalah makhluk
natural yang ditemui dalam berbagai agama dan mitologi. Iman kepada malaikat Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan Allah sementara dan tugas tertentu lainnya. Ada 10 malaikat yang perlu disimani. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Mukanangkir, malaikat Raib, malaikat Akib, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Oke, berikan aplaus buat teman-teman. Selanjutnya Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok yang berikutnya untuk menyampaikan hasilnya. Perwakilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai cara mengimplementasikan atau penerapan pada beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah taat, karena dengan taat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Contoh sikap taat yaitu seperti kita berzikir, itu sudah termasuk kita taat. Kemudian adalah jujur dapat kita terapkan dengan berkata baik terhadap sesama teman, tidak membohongi teman, seperti itu. Kemudian tanggung jawab dapat kita terapkan yaitu dengan melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Bapak Guru dengan sempurna, dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, setelah mendengarkan penyampaian hasil diskusi masing-masing kelompok, untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode belajar dengan ular tangga. Ular tangganya seperti ini kurang lebih. Jadi Pak Guru akan memberikan keterangan sebentar. Ini ada garis start dan garis finish, dan di antara garis start dan finish ini ada ular tangga dan tanda tanya. Kalian akan memainkan ini dengan menggunakan dadu seperti permainan ular tangga seperti biasanya secara umum. Namun yang berbeda adalah kali ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian lalui dan kalian harus jawab itu. Ketika kalian berhasil melewati tanda tanya ini dan berhasil menjawab pertanyaannya, maka kalian berhak untuk melanjut atau melangkah ke jenjang berikutnya. Tapi jika gagal dalam menjawab atau tidak bisa menjawab, maka kalian akan diam di tempat dan tidak bisa kemana-mana. Dan barang siapa yang atau kelompok mana yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu, Guru akan memberikan hadiah. Selanjutnya, dua. Sampai satu di sini. Oke, karena kelompok 2 dapat di pertanyaan, maka ada pertanyaan yang harus kalian jawab di kelompok 2. Oke, pertanyaannya adalah apa hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Siapa yang bisa jawab? Oke, mana boleh bantu? Hikmah beriman kepada malaikat, orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran atau mengambil hikmahnya. Hikmahnya diantaranya ialah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kesadaran terhadap alam, mengenai wujud yang ada dalam al-Quran panca indera, semakin giat dalam berusaha mematikan. Oke, tepuk tangan. Oke, baiklah, karena tadi sudah selesai dan luar biasa sekali antusiasnya, jadi sudah muncul satu kelompok pemenang setelah tadi melalui berbagai macam tahapan pertanyaan.
Ternyata kelompok 1 yang keluar sebagai pemenang. Ini ada sebagai hadiah untuk kelompok 1 karena sudah memenangi permainan bola tangga tadi. Oke, alhamdulillah tahapan pembelajaran hari ini kita sudah lalui, dari mulai diskusi, kemudian kita lanjutkan dengan permainan bola tangga. Di akhir pembelajaran Pak Guru ingin memberi penguatan sedikit terkait iman kepada malaikat Allah. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya secara lengkap tentang mengenai iman kepada Allah, nama-nama malaikat. Namun Pak Guru ingin menambahkan sedikit terkait perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi kita terkait tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, kita harus jujur. Kenapa? Karena setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita perbuat akan ada malaikat yang mencatat. Begitu juga dengan perilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai anak di rumah. Apapun yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun, malaikat tidak akan tidur. Itulah bedanya malaikat dengan kita manusia. Malaikat tidak akan pernah capek, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah mengantuk, tidak akan pernah lapar. Kapanpun dan dimanapun malaikat akan selalu ada mencatat apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebagai penutup di akhir, Pak Guru berpesan kepada kalian semua untuk jangan bosan-bosan belajar di rumah, dan sebagai tugas silakan kalian cari dalil baik di Al-Quran maupun di hadis tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kelas kita hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Pak Guru minta tolong kepada perwakilan dari kelompok sana, Abu Majid mungkin untuk memimpin teman-temannya sebelum kita pulang. Memimpin teman-temannya berdua sebelum kita pulang. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih atas antusias belajar yang luar biasa hari ini. Semoga semangat belajarnya tetap dipertahankan sampai berjumpa lagi minggu depan. Hati-hati dalam perjalanan pulang dan jangan pernah bosan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.